Takwa Talks with AI when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa. Langsung aja ya, kita hari ini mau coba nyelam lebih dalam ke sebuah perumpamaan yang, luar biasa dalam Al-Quran. Tepatnya di surah Al-Baqarah, ayat ke-17. Betul sekali. Ayat yang visualnya itu dapat banget sahabat takwa. Ayatnya berbunyi, Masaluhum kamasalil ladzi stauqada naron falama ada'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Artinya kan, perumpamaan mereka itu seperti orang yang menyalakan api, terus setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah malah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam gelap gulita, nggak bisa lihat apa-apa. Jelas banget ya gambarannya, ada api, ada terang sesaat, terus tiba-tiba gelap pekat. Nah, misi kita sekarang nih sahabat takwa mau coba bongkar makna di baliknya. Siapa sih mereka ini? Terus cahaya apa yang hilang? Kegelapan apa pula yang datang? Dan yang paling penting, relevansinya buat kita sekarang apa? Iya, tentu. Dan penting juga kita ingat nih sahabat takwa, Al-Quran itu sering banget pakai amsal ya, perumpamaan kayak gini. Kata para ulama, misalnya Imam Al-Qasimi, ini bukan cuma gaya bahasa aja, tapi ini cara Allah biar kita tuh ngerti makna-makna yang agak sulit, yang abstrak, biar lebih nempel gitu di hati dan pikiran. Jadi kayak ngebuka tabir hakikat gitulah. Oke. Sebelum kita bedah lebih jauh ayat 17 ini, kayaknya perlu kita sambungin dulu ya sama ayat sebelumnya. Ayat 16 kan, di situ kan disebut soal orang yang, membeli kesesatan dengan petunjuk. Jelas rugi banget perdagangannya. Nah, ayat 17 ini nyambung nggak sih sama kisah pedagang rugi ini? Tepat sekali. Nyambung banget. Ayat 17 ini kayak ngasih gambar bergeraknya dari kerugian di ayat 16 itu. Kalau ayat 16 ngomongin konsep rugi dagang, ayat 17 ini visualisasinya. Petunjuk yang mereka punya atau mereka pamerkan, itu ibaratnya api yang dinyalain. Sempat terang, ada manfaatnya sesaat, tapi ya karena dagangnya salah, nuker petunjuk sama kesesatan, akhirnya cahaya api itu diambil lagi sama Allah. Ditinggalin deh dalam kegelapan kesesatan yang benar-benar gelap. Jadi ini ilustrasi langsung akibat pilihan salah mereka itu. Banyak mufasir kayak Ibnu Katsir, An-Nasafi juga menjelaskan keterkaitan ini. Jadi, ini bukan cuma metafora biasa ya, tapi benar-benar konsekuensi dari pilihan mereka di ayat 16. Dan kalau ditarik lagi ke belakang, ayat 8-15, itu kan ngegambarin sifat orang munafik ya. Ngaku iman tapi bohong, nipu, hatinya sakit, bilangnya damai padahal ngerusak, ngejek orang beriman. Berarti ayat 17 ini semacam klimaksnya gitu ya, puncak gambaran kondisi mereka. Bisa dibilang gitu. Setelah Allah urai satu-satu sifat dan kelakuan mereka, ayat 17 ini kayak ngasih snapshot akhir. Kondisi batin dan nasib mereka tuh ya kayak gini loh, lewat perumpamaan yang kena banget ini. Gambaran utuh perjalanannya lah. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke intinya nih. Mathaluhum kamathalil ladzi stauqada naro. Perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Siapa yang dimaksud hum ya sahabat takwa? Nah, mayoritas mufasir klasik, kalau kita lihat riwayat-riwayat yang dikumpulkan Imam At-Tabari dari sahabat kayak Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau dari tabi'in kayak Qatadah, mereka sepakat kalau mereka ini ya orang-orang munafik di Madinah zaman Nabi. Orang-orang yang luarnya Islam tapi dalamnya nyimpen kekafiran. Oke, jadi orang munafik Madinah ya. Terus maksud menyalakan apinya gimana? Apa ada pandangan beda soal kondisi spesifik mereka yang digambarkan ayat ini? Ada beberapa nuansa sih dalam penafsirannya sahabat takwa. Pandangan yang paling umum, kayak yang tadi disebut dari Ibnu Abbas atau Qatada, itu ngelihat nyalain api ini kayak pas mereka ngucap syahadat, masuk Islam gitu secara lisan. Dengan itu mereka dapat cahaya. Cahayanya apa? Ya manfaat duniawi. Aman nggak dibunuh, bisa gaul sama muslim, dapat warisan, bahkan bisa dapat bagian ghanimah. Jadi hidup mereka terang sementara di dunia ini. Jadi cahayanya lebih ke untung duniawi aja ya, karena status muslim mereka itu? Menurut pandangan ini, iya. Tapi ada lagi nih pandangan lain yang juga kuat. Ini dianut ulama kayak Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, dikutip juga sama Ibn Katsir. Pandangan ini ngelihatnya, ayat ini justru gambarin orang yang sempat beneran ngerasain iman. Pernah dapat cahaya hidayah beneran. Tapi terus, dia murtad.
balik lagi ke kekafiran. Nah, akibatnya, cahaya yang pernah terang itu hilang total. Ini ada dukungannya juga dari ayat lain, kayak di surah Al-Munafikun ayat 3, yang bilang mereka itu beriman kemudian kafir, lalu hati mereka dikunci mati. Wah, ini lebih tragis lagi dong ya. Udah dapat cahaya asli, malah dilepas. Terus ada juga yang nyambungin ke ahli kitab. Ada yang berpendapat gitu, walau mungkin nggak sebanyak yang lain ya. Sebagian mufasir kayak Said bin Jubair itu ngaitinnya sama sebagian Yahudi Madinah. Mereka kan udah tahu ciri-ciri Nabi Muhammad SAW dari kitab mereka. Udah nunggu-nunggu. Itu cahaya awal mereka. Tapi pas Nabi beneran datang, malah ngingkarin. Cahaya penantian itu ya hilang jadinya. Menarik ya. Satu perumpamaan aja bisa dimaknai berlapis-lapis kondisinya. Tapi nih, ada satu detail bahasa yang sering dibahas. Kenapa pakai alladzi, bentuk tunggal orang yang, buat nuju ke hum, bentuk jamak, mereka? Ini gimana ya? Nah, ini nih salah satu keindahan bahasa Al-Quran. Para ahli bahasa kayak Al-Fara, juga mufasir kayak At-Tabari, udah jelasin beberapa kemungkinan. Salah satu penjelasan yang sering diangkat itu gini, fokusnya bukan ke berapa banyak orangnya, tapi ke jenis perbuatannya, yaitu istauqada naro, menyalakan api. Tindakan nyari atau ngasilin cahaya sesaat ini dianggap satu jenis atau satu kategori perbuatan. Makanya dipakai bentuk tunggal, alladzi, buat nunjuk siapa aja yang lakuin perbuatan jenis ini, biarpun orangnya banyak. Oh, jadi kayak mewakili satu tipe orang atau tipe kelakuan gitu ya, bukan fokus ke jumlahnya. Betul. Fokusnya ke fenomena menyalakan api buat terang sesaat, terus kehilangan cahayanya. Itu lebih penting daripada ngitungin ada berapa orang. Ada juga penjelasan linguistik lain sih, tapi intinya ya penekanan pada kesamaan nasib atau perbuatan mereka itu. Terus ayatnya kan lanjut, jadi bentuk jamak, binurihim tarakahum. Ini nunjukin akibatnya kena ke semua kelompok itu. Ini gaya bahasa balagah namanya iltifat, peralihan fokus yang bikin maknanya makin dalam. Luar biasa. Kita lanjut nih ke falamma ado'at ma haulahu. Setelah api itu menerangi sekelilingnya. Cahaya sesaat ini maknanya apa lagi ya? Kata ada itu nunjukin cahayanya lumayan terang loh, signifikan, nerangin sekeliling. Jadi bukan cuma kelap-kelip kecil. Kayak yang tadi kita singgung, bisa jadi ini manfaat duniawi yang mereka rasain. Aman, sosial, materi. Atau, kata Ibnu Mas'ud, bisa juga artinya mereka sempat lihat kebenaran Islam. Sempat bisa bedain mana baik buruk, halal haram. Kayak orang di tempat gelap total, terus ada obor kan jadi bisa lihat jalan. Tapi kuncinya, cahaya ini cuma sementara dan adanya di sekeliling aja ya? Bukan masuk ke dalam diri mereka? Tepat sekali, Ibnul Qayyim merekenin banget poin ini. Cahayanya itu eksternal sifatnya, belum nyampe ke hati, belum nyatu. Kayak cahaya lampu di kamar aja, bukan cahaya yang mancar dari dalam diri. Makanya rapuh, gampang hilang. Dan, nah, ini puncaknya. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah menghilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan-kegelapan tidak dapat melihat. Ini bagian yang paling jelek kayaknya. Kenapa disebut Allah ngilangin nur, cahaya, bukan nar, api? Sama kenapa kegelapannya, zulumat, kok jamak, banyak gitu? Dua poin ini krusial banget sahabat takwa. Para ulama kayak Az-Zajjaj, An-Nasafi ngejelasin gini. Api nar itu kan punya dua sisi ya. Ada sisi nur atau cahaya yang manfaat buat nerangin. Ada sisi panas atau membakar, nar, yang bisa bahaya merusak. Allah bilang dia ngambil nurnya, artinya aspek manfaatnya, cahaya hidayah, manfaat dunia dari Islam diambil, tapi dia biarin aspek narnya. Potensi bahaya dan akibat buruk dari kekafiran dan kemunafikan mereka itu tetap ada, yang bisa jadi api neraka nanti. Jadi baiknya diambil, buruknya ditinggal. Subhanallah. Manfaatnya diambil, risikonya ditinggal. Ini hukumannya berat banget berarti ya. Terus soal nur versus daw tadi. Kan sebelumnya disebut ada at, yang akarnya sama kayak daw. Tapi yang dihilangin itu nur. Nah, ngilangin nur itu lebih total daripada ngilangin daw. Ibaratnya bukan cuma terangnya aja yang hilang, tapi sumber cahayanya itu loh yang dicabut sampai akar. Cahaya petunjuknya bener-bener hilang. Terus ungkapan zahaballahu innurihim, Allah pergi dengan cahaya mereka. Apa bedanya? Sebagian ulama, termasuk Ibnul Qayyim, ngelihat frasa zahababi ini lebih kuat maknanya dibanding cuma adhaballahu nurahum. Allah menghilangkan cahaya mereka.
Ungkapan dhahababi itu kayak ngasih kesan Allah ngambil cahaya itu dibawa pergi dan nggak bakal dibalikin lagi. Ada kesan final gitu. Ibnu Qayyim juga ngaitin ini sama hilangnya ma'iyah khusus. Kebersamaan dan pertolongan Allah yang khusus buat orang beriman. Mereka kehilangan itu. Kehilangan yang nggak tergantikan ya. Terus, kenapa zulumat, kegelapan-kegelapan bentuknya jamak? Padahal nur, cahaya, kan tunggal. Nah, ini kontras yang cakep banget dan penuh makna. Jalan kebenaran nur itu cuma satu. Lurus, jelas. Sedangkan jalan kesesatan itu banyak banget sahabat takwa. Bercabang-cabang, penuh ragu, syubhat, munafik, bingung. Makanya zulumat bentuknya jamak. Begitu satu-satunya cahaya itu hilang, mereka langsung jatuh ke berbagai macam kegelapan. Bisa gelap di dunia pas munafiknya kebongkar, gelap pas sakaratul maut, gelap di kubur, sampai gelap di akhirat. Dan puncaknya, la yubsirun. Mereka udah nggak bisa lihat lagi. Bukan cuma gelap mata fisik, tapi mata hatinya, basiroh, juga buta buat nemuin jalan balik. Jadi, satu cahaya hilang, gantinya kegelapan berlapis-lapis yang bikin buta. Gambaran yang benar-benar bikin kita mikir dalam. Ini ngebawa kita ke pertanyaan inti nih, sahabat Aqua. Pelajaran praktisnya apa dari perumpamaan dahsyat ini buat hidup kita sehari-hari? Biar kita nggak kayak mereka gitu. Pelajaran utamanya ya soal menjaga kualitas sama ketulusan iman kita. Ayat ini kayak alarm kencang banget ngingetin kita bahayanya. Satu, iman permukaan. Iman yang cuma di KTP, cuma di omongan, cuma tampilan luar, tapi hatinya kosong, nggak ada bukti di amal. Cahayanya pasti rapuh, gampang padam kena angin ujian atau godaan. Penting banget lahir batin itu selaras. Kayak punya senter tapi baterainya habis ya. Kelihatan senter, tapi nggak ada gunanya, nggak ada cahayanya. Analogi yang pas itu. Kedua, bahaya make agama buat untung duniawi doang. Ngejar jabatan, duit, pujian orang, atau biar aman aja dengan jual simbol agama. Ini persis kayak nyalain api buat terang sesaat. Anget sama terang sebentar, tapi ujungnya gelap gulita. Dan mungkin malah kebakar sama api itu sendiri nanti, di akhirat. Niat harus lurus karena Allah. Ini relevan banget ya zaman sekarang, di mana kadang pencitraan lebih penting dari isi. Sangat. Ketiga, ayat ini nunjukin betapa ruginya kehilangan cahaya setelah dapat. Orang yang udah tahu benar, pernah ngerasa manisnya hidayah, terus balik arah lagi ke gelapnya maksiat atau sesat. Kata para ulama, gelap setelah terang itu rasanya jauh lebih pekat, lebih nyiksa. Ini peringatan biar kita nggak nyia-nyiain hidayah. Betul, betul. Jaga hidayah itu sama pentingnya kayak dapatnya ya. Ini pasti ada hubungannya sama istiqomah dong. Pasti. Ini poin keempat. Pentingnya istiqomah, konsisten. Cahaya iman itu kayak api unggun, perlu terus dikasih kayu bakar, biar nyala. Kayu bakarnya apa? Ya takwa, ilmu yang terus dicari dan diamalin, sama amal soleh yang rutin. Tanpa itu, cahaya iman bisa redup, bahkan padam. Iman itu dinamis, perlu dirawat. Jadi, iman itu bukan sesuatu yang diam aja gitu ya? Sama sekali bukan. Kelima, kita harus waspada sama kegelapan-kegelapan di dalam diri. Kita perlu rajin muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan di hati kita ada bibit gelap. Ragu yang disimpan, sifat ria, pamer amal, munafik kecil-kecilan, dosa yang dianggap enteng. Semua ini bisa jadi parasit yang ngerogotin cahaya iman kita dari dalam tanpa sadar. 5 pengingat yang kuat banget. Dan ayat setelahnya, ayat 18, makin negesin kondisi akhir mereka kan, summum bukmun omyun fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Kayak pintu udah ketutup rapat gitu ya. Iya, benar. Ayat 18 itu konsekuensi logis dari ayat 17. Karena udah hilang cahaya dan kejebak gelap, yang indera spiritual mereka jadi mati fungsi. Tuli dari dengar nasihat, bisu dari ngakuin benar, buta dari lihat jalan lurus, dan yang paling bikin merinding tuh fahum la yarji'un. Mereka nggak bisa kembali. Kebanyakan mufasir mahamin ini sebagai susahnya luar biasa, atau bahkan udah nggak mungkin lagi buat mereka balik ke jalan petunjuk setelah nolak dan hatinya dikunci itu. Ini peringatan paling keras biar kita jaga nikmat iman dan hidayah ini sekencang-kencangnya. Jadi, sahabat takwa, kesimpulannya jelas ya. Perumpamaan di Al-Baqarah 17 ini bukan cuma cerita, ini cermin tajam buat kita. Gambaran orang nyalain api buat kepentingan sesaat, terus cahayanya dicabut, ditinggalin dalam gelap berlapis-lapis, ini peringatan soal iman palsu, iman yang nggak dijaga,
dan akibat fatal kalau kita nukar petunjuk Allah sama kesesatan dunia. Semoga kita semua jadi termotivasi ya, sahabat takwa, buat mastiin nur iman di hati kita ini nyala terus, terang. Bukan cuma nar dunia yang nyala sebentar terus padam nyisain nyisel. Cahaya sejati itu butuh bahan bakar ikhlas, ilmu yang diamalin, dan amal soleh yang konsisten. Sebagai penutup, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng nih, sahabat takwa. Gimana caranya kita bisa benar-benar jujur ke diri sendiri, mastiin kalau cahaya yang kita punya sekarang ini adalah nur yang sumbernya dari Allah, yang stabil dan terus nuntun kita. Bukan sekedar dau atau percikan api sementara yang gampang padam, kena godaan, keraguan, atau rasa udah cukup. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini, sahabat takwa. Semoga ada manfaatnya ya. Aqua Talks with AI, One Takwa Talks to Technology, obrolan ringan menambah ketakwaan.